Rumor kudeta menyebar di seluruh Iran. Dua pihak kini bertarung untuk menguasai negara itu. Satu pihak bernegosiasi dengan Amerika Serikat, sementara pihak lain berusaha menghentikannya. Permusuhan antara kedua pihak sudah begitu parah sehingga pertikaian itu meluas ke ranah publik dan masyarakat Iran bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Satu pihak yang mencoba bernegosiasi dengan Amerika Serikat dipimpin oleh Ketua Parlemen Ghalib Baf dan Menteri Luar Negeri Aragachi. Pihak lainnya dikendalikan oleh IRGC. Lihatlah laporan terbaru tentang perang saudara yang sedang terjadi ini. Kontroversi antara kedua pihak semakin melebar setelah sebuah akun media sosial yang terkait dengan tokoh garis keras Said Zalizi yang merupakan rival politik lama Ghalib Baf dan anggota Dewan Keamanan Nasional Iran. Akun tersebut mempublikasikan sebuah unggahan dengan tagar perencana kudeta. Unggahan itu meminta Mustafa Khamenei, pemimpin tertinggi saat ini, secara terbuka menjelaskan apakah beliau mendukung negosiasi atau tidak. Dengan catatan bahwa tanpa konfirmasi tersebut, pejabat bisa dituduh bertindak tanpa otorisasi pemimpin. Bagian yang paling mengejutkan dari semua ini, akun tersebut langsung dinonaktifkan tak lama setelah mempublikasikan unggahan ini. Sekarang sangat mengejutkan karena akun itu langsung menghilang setelah unggahan ini dipublikasikan. Mungkin perang saudara menjadi jauh lebih brutal daripada yang kita sadari. Namun demikian, ini bukanlah contoh yang terisolasi. Ini adalah salah satu dari banyak unggahan. Ini adalah salah satu dari banyak contoh orang-orang berpengaruh di dalam Iran yang berbalik melawan para negosiator. Sebuah unggahan menyatakan negosiasi hanya membawa kerugian bagi Iran tanpa kebaikan. Unggahan lain mengatakan bahwa IRGC harus turun tangan dan menghentikan para negosiator, termasuk Ghalib Baf, agar tidak mengkhianati bangsa. Ini adalah pertama kalinya kita melihat dua faksi pada dasarnya saling bertarung di depan umum sejak perang ini dimulai. Dan itu karena Iran sempat bersatu. Orang-orang yang dulu protes kini tidak turun ke jalan karena perang berlangsung dan mereka takut keluar. Tapi sekarang, karena semua yang terjadi selama gencatan senjata, rakyat Iran dan dunia bisa melihat bahwa rezim Islam sangat terpecah, bahkan di tingkat tertinggi. Situasinya menjadi sangat buruk sampai-sampai ketua parlemen harus tampil di televisi nasional dan menjelaskan kepada masyarakat Iran mengapa negosiasi itu penting. Dia bilang meski Iran menang perang, Amerika Serikat punya kekuatan militer jauh lebih besar. Jadi itulah alasannya bertindak seperti sekarang. Silakan dengarkan. Orang-orang sudah di jalanan hampir 50 malam. Terkait teknologi, kami telah menembak jatuh 170 hingga 180 UAV. Kami tidak memiliki kemampuan pertahanan ini pada putaran perang sebelumnya. Semua ini berkembang dalam 7 hingga 8 bulan terakhir. Penjatuhan jet tempur F-35 bukanlah sebuah kecelakaan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari upaya dan kemampuan yang dikembangkan di berbagai bidang. Ini bukan berarti kita lebih kuat secara militer dari Amerika Serikat. Jelas, orang Amerika memiliki lebih banyak uang, peralatan, dan kemampuan daripada kita. Mereka punya lebih banyak daripada yang kita miliki. Saya perhatikan rakyat kita mengatakan bahwa kita telah menghancurkan musuh. Tidak, kita belum menghancurkan mereka. Dan kita harus mengetahui hal ini. Dia menjelaskan dalam wawancara bahwa Iran tak akan menyerahkan apapun dalam negosiasi tanpa persetujuan pemimpin tertinggi Iran. Dia menyatakan Iran tak akan menyerah meski pernyataan Trump. Ia menjelaskan ke publik bahwa negosiasi hanyalah cara lain melanjutkan pertarungan. Pada dasarnya itu adalah medan pertempuran di mana Iran sedang berjuang dengan gagah berani. Silakan dengarkan. Jadi disinilah perundingan tentang proses negosiasi dimulai. Dalam situasi ini, negosiasi merupakan bentuk dari perjuangan. Metode perjuangan ini bersifat pelengkap terhadap bentuk-bentuk lainnya. Saya meminta kepada rakyat kita tercinta untuk bersatu dalam 3 arena perjuangan, yang pada kenyataannya merupakan satu medan pertempuran. Mengibarkan bendera kemenangan dan meresmikan pencapaian rakyat kita Adalah proses yang dimulai. Yakinlah, kami tidak akan berkompromi sedikit pun dalam hal-hal ini. Adalah proses yang dimulai. Negosiasi adalah metode perjuangan yang melengkapi upaya militer untuk mengamankan hak-hak rakyat di jalanan dan memenuhi tuntutan rakyat kita yang terhormat.
Mereka harus tahu bahwa kami mengupayakan hal-hal ini dengan sungguh-sungguh. Sekarang rakyat kita berada di jalanan. Rakyat kita di jalanan sedang berjuang di arena ini. Pasukan bersenjata kita sedang berjuang di arena militer. Dan saya, sebagai seorang prajurit, sedang berjuang di ranah negosiasi. Sekarang, disinilah semuanya menjadi sedikit menarik. Karena orang-orang yang menentang negosiasi di dalam Iran, mereka meminta pemimpin tertinggi untuk keluar. Dan pada dasarnya memberitahu publik bahwa beliau mendukung apa yang sedang terjadi dalam negosiasi. Tapi pemimpin tertinggi masih belum terlihat. Sulit untuk percaya bahwa beliau hanya sedang menjalani perawatan selama lebih dari 45 hari. Mungkin cederanya memang separah itu. Atau mungkin beliau sudah meninggal dan orang-orang hanya berpura-pura seolah beliau masih ada. Namun demikian, di depan umum, pertikaian semakin meluas dan situasi di balik layar semakin tegang. Lihatlah laporan berikut ini. Ketua Parlemen Iran mengkritik keras penentang kemungkinan kesepakatan dengan Amerika Serikat saat bertemu para penasehat. Khalif Baf, yang juga memimpin tim Iran dalam perundingan terbaru dengan Washington, menggambarkan tokoh-tokoh seperti Said Zalili dan seorang anggota parlemen garis keras Iran sebagai aktor ekstremis mirip milisi yang akan menghancurkan Iran. Said adalah orang pertama yang menulis di Twitter soal perencana kudeta yang sudah kita bahas di awal video. Mari kita lanjutkan. Khalifah menyatakan kelompok itu memakai televisi negara dan mengerahkan pendukung garis keras untuk meningkatkan oposisi terhadap negosiasi dan kemungkinan kesepakatan dengan Amerika Serikat. Khalifah juga khawatir dicopot dari jabatan ketua parlemen, serta Menteri Luar Negeri Aragachi yang didesak mundur di masa seperti ini. Saya ingin mengingatkan bagi yang belum mengikuti, semua ini bermula saat Menteri Luar Negeri Aragachi menyatakan Selat Hormuz terbuka lebar. Lalu IRGC mengatakan, tidak, itu tidak benar. Dan sejak saat itu, Angkatan Laut IRGC telah menyiarkan pesan kepada semua kapal yang berada di Teluk Persia, pada dasarnya menyebut Aragachi bodoh, dan mengatakan bahwa Selat Hormuz tidak terbuka, tidak peduli apa yang dikatakan orang bodoh di Twitter. Sekarang untungnya, selama semua ini terjadi, negosiasi masih berlangsung. Negosiasinya memang tertunda, tapi belum dibatalkan. Sebelum membahas itu, saya ingin memberitahu Anda tentang kapal Iran yang baru saja disita pasukan Amerika Serikat karena membawa sesuatu yang mengejutkan. Sumber Reuters menyebut kapal kontainer berbendera Iran bernama Tuska yang disita minggu lalu kemungkinan membawa barang berfungsi ganda untuk militer Iran. Penting untuk menyoroti kejadian tahun 2019 saat kapal ini pertama kali dikenai sanksi oleh Amerika Serikat. Anda lihat, alasan kapal ini dikenai sanksi adalah karena diduga mengangkut barang-barang yang ditujukan untuk program rudal balistik Iran. Jadi, tidak menutup kemungkinan kapal ini mencoba membawa sesuatu yang serupa kali ini. Iran mungkin memanfaatkan gencatan senjata untuk memuat persediaan jika negosiasi gagal. Atau mungkin IRGC memanfaatkan gencatan senjata untuk memuat persediaan karena mereka ingin memastikan negosiasi gagal. Namun, ada satu hal yang penting untuk diperjelas. Informasi yang kita ketahui ini berdasarkan laporan awal yang dibuat oleh militer Amerika Serikat. Kapal itu kini sudah dikendalikan IS. Saya yakin kita akan segera mendapat bukti lebih jelas tentang muatannya. Jadi, tekan tombol subscribe di bawah ini. Begitu kami mendapatkan informasi tersebut, saya pasti akan membuat video yang membahasnya agar kalian bisa menontonnya. Nah, kemarin kami mendapat beberapa komentar dari orang-orang yang mengatakan bahwa mereka tidak melihat video kami di beranda mereka. Nah, disinilah jika kalian menekan tombol subscribe di bawah ini, itu benar-benar membantu kami dan juga membantu kalian. Karena itu memberitahu algoritma YouTube bahwa, hey, kalian tertarik dengan kontennya. Jadi kemungkinan besar mereka akan menampilkannya kepada kalian saat kami mengunggah pembaruan terbaru. Berbicara soal pembaruan, Komando Pusat Amerika memberi kami info terbaru pagi ini. Sejauh ini, mereka telah mengarahkan 27 kapal untuk berbalik arah atau kembali ke pelabuhan Iran sejak blokade Amerika Serikat ini dimulai. Dengarkan cuplikan yang dirilis pagi ini. Ini kapal perang Amerika Serikat 115. Anda memasuki wilayah blokade militer. Blokade pelabuhan Iran ini akan ditegakkan dan berlaku untuk semua kapal tanpa memandang bendera. Kapal yang masuk atau keluar pelabuhan Iran akan dikenai pemeriksaan dan penggeledahan sesuai hukum internasional. Jika Anda menerobos blokade, kami akan memaksa Anda patuh dengan kekuatan. Sementara blokade masih berlangsung, militer Amerika Serikat juga menggunakan robot bawah air dan drone untuk memburu ranjau-ranjau Iran yang diletakkan oleh IRGC di Selat Hormuz. Pertama, ada kapal permukaan tak berawak yang umum digunakan, sebuah drone buatan RTX yang menarik sistem sonar terapung bernama AQS-20.
Drone ini memindai dasar laut mencari ranjau, menyisir jalur selebar sekitar 100 kaki setiap kali. Lalu ada drone kapal selam bertenaga baterai MK-18, Motu Kingfish, dan Knife Fish yang dibuat oleh General Dynamics. Drone ini bisa dijatuhkan dari perahu kecil dan digunakan untuk memindai area tertentu guna mencari ranjau. Setelah ranjau ditemukan, gelombang kedua robot laut akan dikerahkan untuk menghancurkannya dengan bahan peledak atau meledakkannya dari jarak jauh. Dengan metode ini, setelah jalur bersih, lalu lintas normal kembali. Sekarang, disinilah kita harus ingat bahwa bukan hanya drone bawah air yang menjadi ancaman, tapi juga IRGC yang bisa mengirimkan drone bawah airnya sendiri atau, seperti yang Anda tahu, drone permukaan air biasa atau bahkan sahedron untuk menargetkan kapal. Selain itu, mereka juga bisa mengirim perahu kecil berisi tentara IRGC bersenjata AK-47 untuk menembaki kapal tanker seperti yang terjadi kemarin. Karena itu, tanpa kesepakatan damai jangka panjang, lalu lintas di Selat Hormuz kecil kemungkinan kembali normal. Jika kesepakatan tercapai dalam negosiasi nanti, penghilangan ranjau akan jadi langkah awal. ASEKAS pun sudah mulai mengambil langkah awal. Sekarang mari kita fokus ke negosiasi. Tampaknya, meskipun ada banyak tarik ulur dan penundaan, delegasi Iran sudah merencanakan untuk melakukan perjalanan ke Islamabad pada hari Selasa, jadi besok untuk negosiasi. Ketua Parlemen Galif Baf akan memimpin pembicaraan ini dan hanya akan hadir jika JD Vance juga hadir dari pihak AS. Sekarang, untungnya dari pihak Amerika Serikat, kami mendapat laporan bahwa Wakil Presiden JD Vance diperkirakan akan berangkat dari Washington besok untuk ikut serta dalam negosiasi terbaru di Islamabad, Pakistan. Nah, disinilah waktu memainkan peran penting, karena jika dia berangkat besok, dibutuhkan sekitar 16 jam untuk pergi ke Pakistan. Dan itu berarti, pada saat dia tiba di Pakistan, gencatan senjata diperkirakan sudah selesai. Jadi, kecuali jika diperpanjang, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya ragu semua orang akan langsung mulai menembak lagi, karena itu berarti negosiasi seolah-olah dihentikan jika penembakan dimulai kembali. Jadi kemungkinan itu terjadi sangat kecil, tapi tetap saja ada ketidakpastian karena pertemuan ini, yang mudah-mudahan akan berlangsung pada hari Rabu, sebenarnya sudah diharapkan berlangsung Rabu lalu, dan terus-menerus ditunda, dan ditunda. Jadi, kini gencatan senjata mungkin sudah berakhir ketika semua akhirnya duduk di meja perundingan. Dan mudah-mudahan gencatan senjata itu bisa diperpanjang. Kalau tidak, itu hanya akan menambah kebingungan bagi semua pihak yang terlibat. Namun, apapun yang terjadi, kami pasti akan memberikan pembaruan kepada kalian semua. Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekarang, untuk memahami mengapa Iran bersikap seperti sekarang, kita harus kembali melihat bagaimana Iran bisa sampai pada posisinya saat ini. Itu tidak hanya berarti kembali ke tahun 1979 saat revolusi Islam terjadi. Sebenarnya kita harus kembali lebih jauh ke masa dinasti Qajar yang memerintah Iran pada abad ke-19 dan melihat bagaimana keputusan yang dibuat oleh kelas penguasa saat itu masih memengaruhi Iran hingga hari ini. Nah, tebak apa? Itulah yang kami lakukan di podcast berseri baru yang dirilis hari ini. Jadi, jika Anda seseorang yang tertarik dengan sejarah Iran dan bagaimana kita bisa sampai ke titik ini, pastikan untuk menontonnya. Anda bisa menontonnya dengan mengklik tautan di deskripsi, atau Anda juga bisa menontonnya dengan mengklik layar akhir di layar Anda. Intinya, klik saja video yang ada di layar Anda.